Bertemu kembali saudara, sidang gugatan citizen lawsuit tentang ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta memasuki babak baru. Sidang mulai menghadirkan satu persatu rekan kuliah Jokowi yang menjalani masa KKN di Boyolali hingga terungkapnya nama panggilan Jack untuk Jokowi semasa KKN. Ibu tahu Pak Jokowi masuk gorong-gorong masuk berita tahu? Saya boleh karena akan kemampuan akademik, karena yang dilihat karena akan membuka kepada mencari. Saya juga tidak mencari-cari. Selasa 3 Februari lalu, sidang gugatan citizen lawsuit atas ijazah Presiden ke-7 Jokowi kembali menghadirkan saksi dari pihak Jokowi. Mereka adalah Richard Wijaya dan Yohana Bergman Sudarwati yang merupakan rekan saat Jokowi mengikuti kuliah kerja nyata di Boyolali, dan M. Karno, anak dari kepala desa yang menjabat saat Jokowi KKN. Dalam kesaksiannya, dua teman KKN menyatakan jika Jokowi benar mengikuti KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Di tengah sesi tanya jawab dengan saksi, sidang diwarnai ketegangan antara kuasa hukum Jokowi dan kuasa hukum penggugat hingga harus dilerai majelis hakim. Ya, enggak, pertanyaan saya, Ibu masuk, Pak Jokowi masuk gorong-gorong tahu? Di mana? Berita itu. Berita Pak Jokowi masuk gorong-gorong sudah viral. Tidak ada relevansinya karena apa yang disampaikan ruang lingkup sebatas KKN yang mulia. Pertanyaannya aja Ya, menurut saya cara bertanya saya boleh karena akan kemampuan akademik, karena yang dilihat karena akan membuka kepada mencari. Saya juga tidak mencari-cari. Sudah sampai Ini masih hak saya. Masih hak saya punya etika, saya juga punya hak. Ini masih hak saya. Cukup. Mohon yang mulia, mohon instruksi keberatan. cukup ya. Silakan keberatan yang menuduhkan kepada saksi ini datang. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar. Perdebatan ini terjadi karena kuasa hukum Jokowi YB Irfan merasa pertanyaan kuasa hukum penggugat Muhammad Taufik melenceng dari substansi. Sementara menurut Taufik, reaksi dari YB Irfan merupakan bentuk kepanikan. Dirinya sangat percaya diri jika pertanyaan yang diajukan memang membuat saksi tak berkutik. Terkait dengan protes keras karena pertanyaan yang disampaikan tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya, itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM. Dinamika saja, kalau saya lebih mencoba itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Meski tegang, ada fakta menarik yang terungkap dalam sidang tersebut. Jokowi mendapatkan panggilan sayang Jack dari 3 temannya saat KKN. Dan saat itu juga, Jokowi dipercaya sebagai koordinator. Panggilan Jack sengaja dipilih karena dirasa mudah dan keren. Ya, namanya adalah Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain, itu biar keren gitu ya, Jack akhirnya. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack. Benar-benar Jack. Bukan yang lain. Ya, selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh, Jack, nah, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Gitu. Gimana kalau Pak dipanggil Jack itu responnya? Oh, positif. Suka berarti ya? Oh, suka. Sebelumnya, 2 rekan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM juga memberikan kesaksiannya di persidangan pada 27 Januari lalu. Usai bersidang, mereka mendatangi rumah Jokowi untuk bersilaturahmi. Ya, terima kasih. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Jika di Jakarta, kubu Roy CS mengandalkan hasil penelitian dan penelusuran mereka soal dugaan ijazah palsu Jokowi di Solo, teman-teman kuliah Jokowi yang bersaksi di pengadilan, mampukah kesaksian teman-teman Jokowi ini mematahkan pernyataan atau tudingan kubu Roy yang sangat yakin ijazah Jokowi palsu?
Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, sementara lewat sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami Ketua Umum kami Jokowi, Rasman Nasution. Mas Kozinudin, Bang Rasman, selamat sore dengan Tifal di sini. Sore Mas Tifal. Ya, selamat sore Mas Tifal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir semuanya. Ini kan sudah ada pernyataan Bang Kozin dari keterangan teman-temannya, teman-teman KKN-nya Jokowi menjelaskan bahwa ada pengalaman di situ KKN bersama dengan Pak Jokowi, sehingga dari pihaknya Jokowi ini bisa yakin dengan pernyataan itu mematahkan tudingan yang Anda bersama dengan teman-teman tudingkan kepada Pak Jokowi selama ini soal ijazah. Iya, saya kira kalau meminjam analogi masakan, sidang ini terlalu banyak micin ya, terlalu banyak penyedap rasa yang kalau terlalu banyak justru membuat orang mual begitu. Kenapa demikian? Karena soalan yang diperdebatkan publik kan soal keabsahan dokumen, bukan soal panggilan Jack atau Jokowi atau Mulyono, dan itu sebenarnya sesuatu yang repetisi kami alami pada saat kami mengadili perkara Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Jadi sebenarnya kontradiksi dan juga anomali itu banyak terjadi di sidang Surakarta pada beberapa tahun yang lalu, dan hari ini juga terjadi lagi misalnya soal gitar listrik. Jadi relevan sekali sebenarnya menanyakan ikhwal sesuatu yang kontradiksi pada peristiwa yang dirasakan saat itu belum ada pada soalan tentang ada atau tidaknya KKN, dan bahkan sebenarnya tidak relevan juga ya menggunakan pendekatan panggilan Jack untuk memastikan apakah dia benar-benar anggota KKN atau bahkan dia benar-benar memiliki ijazah asli. Bahkan semestinya primary evidence-nya itu yang harusnya dihadirkan oleh kubu Joko Widodo di peradilan yang ada di Surakarta. Namun sayangnya meminjam otoritas polisi yang merasa bahwa ijazah tersebut masih dalam kewenangan penyidik disita lalu tidak bisa dihadirkan, dan itu sebenarnya kesalahan fatal kubu Jokowi di Surakarta karena tidak bisa menghadirkan primary evidence yang sebenarnya bisa ya disandingkan dan diperbandingkan dengan primary evidence yang dimiliki oleh kubu Pak Taufik. Sehingga kalau Anda merasa bahwa tudingannya sekarang ijazah Jokowi tapi menghadirkan teman-teman KKN-nya itu tidak relevan? Ya, tidak relevan dari sisi bahwa dokumen itu asli atau tidak. Bahwa mungkin saja itu dibangun narasi seolah-olah benar ada proses dan prosedur sudah dilakukan tahapannya KKN dan seterusnya. Iya, tetapi sekali lagi justru orang-orang yang hadir ini kan selalu berbeda. Ini bukan orang-orang yang dulu pernah reuni-reunian beberapa kali yang kita walaupun kemudian ada foto yang ditunjukkan, ini kan bukti bahwa ada pengalaman KKN di Boyolali. Dan foto terakhir kan disampaikan itu bukan foto langsung dan itu diambil dari Barreskrim, itu yang mengkonfirmasi bahwa ini adalah sidang yang dipersiapkan, bukan sidang yang alamiah begitu. Oke, Bang Rasman, kalau menurut Anda mana yang lebih sahih? Pernyataan dari teman-teman KKN Jokowi yang kemarin hadir di sidang atau penelusuran yang dilakukan pihak Roy CS langsung ke Desa Ketoyat? Begini, proses peradilan itu adalah sebuah pencarian oleh majelis hakim untuk mencari kebenaran material dari sebuah perkara. Oke? Jadi, kita sebagai seorang lawyer tidak punya kapasitas untuk menilai pantas atau tidaknya seseorang dihadirkan di persidangan. Kalau saya bisa sampaikan sebagai ketua umum kami Jokowi, Pak Jokowi ini selama ini orang yang wait and see. Ada gugatan citizen lawsuit di Solo dia hadapi, ada Dumas di Barreskrim dia hadapi, dan Pak Jokowi itu 3 bulan bahkan 6 bulan baru dia melakukan upaya hukum, yaitu di Polda Metro Jaya. Nah, karena itu maka kalau kita sebagai orang hukum, kan jelas dalam hukum itu teorinya disebut dengan fakta sunt potentiora verbis. Ya, bahwa ada banyaknya kata-kata di luaran, itu akan terpatahkan oleh satu fakta. Fakta apa? Kalau citizen lawsuit di PN Solo itu telah membuka fakta dengan menghadirkan saksi yang memang KKN bersama Pak Jokowi, maka apalagi yang harus dibantah di situ. Dan tetap relevan menurut Anda ya, Bang? Oh, sangat relevan, sangat relevan. Karena itu maka justru saya melihat bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan mulai kocar-kacir, ketakutan sehingga mau menguji KMK dan lain sebagainya. Kalau saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, kalau memang kita ingin mencari kebenaran dari ijazah Pak Jokowi, monggo kita lanjut ke pengadilan, kita buktikan di sana bersama-sama palsu atau tidak ijazah Pak Jokowi. Bang Kozinudin bilang bahwa banyak micinnya dalam tanda kutip persidangan-persidangan selama ini, tepat nggak tuh Bang? Kalau Kozinudin dan teman-teman ini kan memang selalu membumbui kata-kata yang menurut saya sangat tidak pantas gitu ya. Apa urusannya micin dan tidak, ini bukan masakan. Yang kemarin mereka bilang KUHP Solo, KUHAP Solo. Ini ngawur semua. Kalau saya sebagai seorang lawyer, saya akan katakan, Anda yang mempersoalkan apa? Saya tanya kepada klien, keabsahan ijazah Pak Jokowi kan? Ya sudah. Sekarang Anda tersangka, kita ajak supaya kejaksaan yang memeriksa perkara ini untuk lanjut menjadi P21 dan ke persidangan. Mari kita tonton, karena seluruh Indonesia akan live kan TV, mungkin live juga melalui media sosial.
untuk memastikan bisa Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi Oke. tidak ada masalah. Bang Rasman, Anda dipandang takut menurut Bang Rasman? Ya, itu kan tafsiran dari orang yang tidak mengikuti kasus baik yang di Solo maupun yang di Barreskrim, termasuk juga di Polda Metro Jaya. Saudara Rasman itu kan bukan pihak. Dia baru belakangan hadir sebagai kami Jokowi yang tidak jelas juga juntrungannya dalam perkara ini, dia bertindak untuk dan atas nama kepentingan siapa. Karena terlalu banyak buzzer-buzzer Jokowi yang bertebaran untuk membela Jokowi. Tapi kembali ke soal yang sedang diperdebatkan, dan memang hari ini berkas itu sudah dikembalikan. Itu membuktikan memang apa yang dilakukan oleh penyidik juga masih mentah karena P19 kemarin dikembalikan dengan 3 petunjuk: pendalaman terhadap saksi, pendalaman terhadap ahli, bahkan pendalaman terhadap barang bukti. Dan karena pendalaman barang bukti salah satunya adalah kami mengajukan adanya uji laboratorium forensik independen, maka sudah semestinya Polda masuk ke sana, dan Joko Widodo tidak perlu khawatir kalau memang ijazahnya asli, ditunjukkan di Surakarta juga tidak bermasalah, diuji secara forensik independen juga tidak masalah. Namun narasi yang dibangun itu kan orang diajak pada cerita-cerita yang tidak ada kaitannya langsung. Sehingga kalau menurut Anda, kalau Anda terlibat dalam kasus yang disidangkan Citizen Lawsuit itu, Anda mau nanya apa kedua teman rekan KKN Jokowi ini? Anda lihat ijazahnya langsung tidak? Anda sudah lihat dokumen ijazahnya itu tidak? Anda sudah tahu nggak hasil uji laporan forensiknya tidak? Anda ini di sini dalam kapasitas sebagai teman Jokowi itu ada pertemuan sebelumnya tidak? Apakah benar Jack itu alamiah atau Anda persiapkan? Itu seolah-olah Anda akrab dengan Joko Widodo. Apakah Anda terinspirasi dari film Titanic sehingga panggil saudara Joko Widodo Jang Jack? Jadi selalu saja akan banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang untuk mendelegitimasi. Karena begini, karena di sidang pidana itu kita mencari kebenaran material. Tidak ansih soal jawaban apa yang disampaikan, tetapi latar dan apakah ada relevansi jawaban itu dengan perkara yang disidangkan. Bang Rasman, dari pihaknya Bang Kozinudin masih meragukan itu, gimana tuh? Saya tertawa geli. Kenapa? Kalau Kozinudin banyak cerita bahwa mengatakan pertanyaan itu kurang cerdas, bisa jadi karena kurang tajam, harusnya ditanya A, B, C, ya. Anda koordinasi saja dengan Taufik. Kenapa Taufik tidak tanya itu kepada mereka? Kalau orang sudah ber-KKN bersama-sama, artinya ada proses akademik yang dijalani. Sehingga ya dipastikan bahwa ijazahnya asli. Bagaimana harus dia tanya, mana ijazahmu cocok apa enggak? Saya S1, S2, S3, S1 saya 2. Saya mana ada, saya ngomong sama teman saya, kita udah lulus ya, nih ijazahmu mana, ijazah saya, enggak ada gitu-gitu. Yang ada itu adalah ketika diperlukan ijazah, ada yang mau PNS, ada yang menjadi hakim, ada yang jadi pengacara, itu yang prosesnya. Jadi kalau kita pengacara, nggak usah lah ngaur ngidul kemana-mana. Karena konteks berpikir seorang pengacara, dia harus cermat dengan apa yang sedang dilakukan. Maka saya katakan, kalau saya dikatakan masuk di tengah jalan, keliru besar. Karena saya sudah tahu dari awal, bahkan Bang Edi sudah cerita ke saya, ada banyak masalah di dalam, sehingga mereka ternyata dari 8 tinggal 2. Ada lagi proses hukumnya sedang berjalan. Salah satu penyebab dari kerusakan dan soliditas mereka di dalam adalah peran Kozinudin yang terlalu menganggap dirinya paling pintar dan cerdas. Padahal di mata saya, dia nothing, nggak ada apa-apanya. Makanya saya hanya katakan bahwa kalau kalian memang ingin mencari kebenaran material dari seorang ijazah Joko Widodo, ayo kita bertempur di pengadilan. Silakan kita bertarung di sana. Karena di sanalah uji yang disebut dengan Pak Jokowi, forum saya untuk membuktikan bahwa ijazah saya tidak palsu dan tidak abal-abal. Begitu. Tapi kan kalau ini kan kasusnya juga masih P19, belum lengkap berkasnya di Bang Rasman. Begini, itulah yang saya katakan tadi. Kalau dia lawyer yang sudah berpengalaman, saya ini menangani klien sudah ratusan kali. Kalau bilang 1000 enggak, karena saya juga baru 8-9 tahun. Tapi saya juga pernah menjadi tersangka. P19 saya saja itu hampir 1 tahun. Jadi itu hanya proses melengkapi, bukan berarti sesuatu yang luar biasa. Maka kalau ada proses P19, memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan. Nah kalau ternyata nanti mereka tidak sanggup, baru lain ceritanya. Tapi kalau di mata saya, kalau baru hanya tiga yang perlu dipenuhi oleh penyidik, itu ringan sekali. Sampai kemarin kan dibilang-bilang ungkit-ungkit ada Solo lagi terlibat, makanya bolak-balik Bang Rasman, gimana tuh? Oh tidak ada hubungan itu. Jadi jangan selantiasa menyudutkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Karena melihat dari gerakan Roy Suryo dan kawan-kawan, akhirnya Pak Jokowi menyatakan melalui ajudannya bahwa tidak lagi ada yang namanya restoratif justice. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Rasman itu kan tidak bernilai ya, dusta belaka. Kenapa? Karena hadirnya Rasman itu bagian dari strategi pecah belah dan adu domba Jokowi yang akhirnya juga menghasilkan 2 orang yang kemudian berdamai dan itu dianggap sebagai prestasi dari Joko Widodo. Selanjutnya, saudara Rasman juga tidak punya kompetensi untuk mengajari kami tentang beracara. Dirinya sendiri kena masalah juga divonis bersalah begitu. Artinya apa? Apa yang disampaikan Rasman juga tidak ada korelasinya dengan perkara ini dan Rasman tidak punya kompetensi
berkompetensi untuk mengajari Inilah kalau kami. bicara Bahkan dengan Rasman orang sendiri hukum di yang perkara sok ini pintar, juga tidak ada hubungan korelasi langsung, baik secara hukum apalagi secara politik begitu. Namun sekali lagi sebagai orang yang bisa jadi ya sudah madep mantep derek Jokowi atau taklid buta kepada Joko Widodo, maka sudah menjadi tugas seorang Rasman untuk membela, kendati pembelaannya itu seperti selai rambut yang belah 7 yang tidak akan bisa menghambat kebenaran yang hari ini sedang diperjuangkan oleh rakyat begitu. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan kepada saudara Rasman. Jadi tidak perlu mengajari advokat lainnya untuk beracara. Fokus saja pada dirimu. Apakah dirimu sudah punya putusan terhadap banding yang maju, yang dimana saudara sudah sampai dituding bagian pecah belah dari kasus ini nih Bang Rasman, gimana tuh? Makanya dari awal Agustus lalu saya sudah katakan, sesungguhnya kalian tidak solid. Dan terbukti memang Bang Egy Sujana itu memang keluar karena dia merasa didiskriminasi. Salah satu peran utama yang membuat dia tidak nyaman itulah saudara Fauzinuddin. Itu harus menjadi cross check kepada saudara. Dan memang perkara ini tidak ada kaitannya dengan solid atau tidaknya. Inilah yang kemudian dibangun kubu Jokowi untuk memecah belah dengan menghadirkan orang seperti Rasman ini. Dulu ya. Oke, lalu kemudian bagaimana seorang lawyer yang katanya pintar bawa ayat, bawa hadis mengatakan bahwa Rasman bersalah. Dan dia sudah melebar-lebar kepada pokok persoalan yang tidak ada kaitannya dengan persidangan Solo. Itulah Rasman. Inkrah atau tidak sudah putusan terhadap saya. Makanya kalau kalian ini tidak mampu berdebat dengan lawan orang yang mendukung Pak Jokowi, kalian selalu melakukan argumentum ad hominem, menyerang pribadi orang lain. Kembali ke konteks. Dia melakukan argumentum ad hominem, sementara saya tidak boleh. Bagi saya mengatakan bahwa saya hakul yakin Pak Jokowi ijazahnya asli, dan saya hakul yakin bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan jika dibawa ke pengadilan mereka akan divonis bersalah. Itu keyakinan saya. Oke, Bang Rasman, terima kasih. Bang Ahmad Qasiduddin, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Sama-sama.